Halo, Kak, hari ini kami dari grup 2 akan mempresentasikan dan memberikan tutorial tentang VMware. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan tim kami. Pertama kami ada Marcelinus dengan NIM 2602081784. Kemudian ada saya Renaldo dengan NIM 2602094300. Lalu ada Silvanus dengan NIM 2602097126. Kami akan masuk ke background. Nah, background dari VMware adalah VMware ditemukan pada 1998 oleh Dean Green, Mendel, Scott, Edward, dan Edogard di Palo Alto, California. Pada 1999, VMware itu launching produk utamanya yaitu VMware Workstation, yang dia itu membolehkan user untuk melakukan running terhadap berbagai operating system secara bersamaan pada single physical device. Kita masuk pada 2021 di mana VMware melaunching VMware GSX Server yang berfokus di hosting server virtualization dan VMware ESX Server Bare Metal Hypervision yang akhirnya menjadi flagship dari VMware. Di 2023, VMware debut dengan VMware Virtual Center yang memberikan centralized management untuk virtual environment. Lalu pada 2024 diakuisisi oleh EMC Corporation atau sekarang Dell Technology dengan harga 625 million. Lalu pada 2005, VMware melakukan perkenalan terhadap VMware Infrastructure 3 yang di dalamnya menginclude ESX Server, Virtual Center, dan VMware Consolidated Backup. Pada 2007, VMware melakukan publik dengan IPO yang sudah berkisaran di 1,1 billion dan EMC yang mempunyai majority dari stake-nya. Lalu kita lanjut ke 2008 di mana Paul Maritz menjadi CEO, mengubah fokus dari VMware terhadap cloud computing dan otomisasi. Lalu pada 2010, VMware melakukan launching terhadap vCloud Initiative yang berfokus kepada hybrid cloud environment dan diakuisisi oleh SpringSource, lalu berganti arah menjadi application platform dan development space. Pada 2011, VMware kembali mengumumkan vSphere 5, yaitu enhancing performance dan scalability untuk virtual environment. Pada 2012, VMware kembali mengumumkan sebuah konsep untuk Software Defined Data Center atau SDDC yang melakukan integrasi compute, storage, dan networking virtualization. Pada 2013, uh, VMware kembali melakukan launching terhadap NSX yang membawa network virtualization to the forefront. VMware lalu diakuisisi oleh AirWatch, sebuah pengemuka di Enterprise Mobile Device Management. Lalu dia itu expand ke Enterprise Mobility. Pada 2016, VMware kembali mengumumkan Cross Cloud Architecture yang mensupport hybrid dan multi-cloud environment. Pada 2018, VMware berpartner dengan Amazon Web Service untuk membuat sebuah VMware Cloud pada AWS. Lalu mereka juga mendapatkan Heptio, yaitu Kubernetes Focus Startup, signaling VMware moved into container application management. Pada 2019, melaunching Tanzu, sebuah sub untuk modern application development yang menggunakan Kubernetes. Nah, pada 2020, VMware kembali dengan computing dan 5G initiative. Lalu pada 2021, Dell complete the spin-off of VMware, making it an independent publicly traded company again. Jadi melepas akuisisi dari VMware. Lalu 2022 tetap mengintegrasikan dengan Azure, Google, dan AWS. Dan pada 2023 dia diakuisisi oleh Broadcom
Nah, key contribution dari VMware tersebut berupa pioneering virtualization technology, transforming traditional IT infrastructure, lalu ada innovated in areas like hybrid cloud, Kubernetes, and software-defined networking. Dan yang terakhir ada played a pivotal role in enabling efficient resource utilization, disaster recovery, and scalable computing. Product knowledge. VMware products include virtualization, networking, and security management tools, software-defined data center or SDDC software, and storage software. Data center and cloud infrastructure. VMware vSphere is VMware's suite of virtualization products. VMware vSphere, known as VMware Infrastructure, prior to 2009 includes the following: ESXi, vCenter Server, vSphere Client, vMotion. Networking and security. VMware NSX is a virtual networking and security software offering created when VMware acquired Nickera in 2012. NSX allows an admin to virtualize network components, enabling them to develop, deploy, and configure virtual networks and switches through software rather than hardware. A software layer sits on top of the hypervisor to allow an administrator to divide a physical network into multiple virtual networks. VMware Virtualized Network Insight is a network operation management tool that enables an admin to plan microsegmentation and check on the health of VMware NSX. vRealize Network Insight relies on technology from VMware's acquisition on Arkin in 2016. vRealize Network Insight collects information from the NFS Manager. It allows displays error in its user interface, which help troubleshoot an NFS environment. Product knowledge. SDDC platform. VMware Cloud Foundation is an integrated software stack that bundles vSphere, VMware vSAN, and VMware NFS into a single platform through the SDDC Manager. An admin can deploy the bundle on premises as a private cloud or run it as a service within a public cloud. An admin can provision an application immediately without having to wait for network or storage. Storage and availability. VMware vSAN is a software-based storage feature that is built into the ESXi hypervisor and integrated with vSphere. It pulls this space from multiple ESXi hosts and provisions it via smart policies such as protection limits, thin provisioning, and erasure coding. It integrates with vSphere high availability to offer increased compute and storage availability. VMware Site Recovery Manager or SRM is a disaster recovery management product that allows an admin to create recovery plans that are automatically executed in case of a failure. Such recovery manager allows admins to automatically orchestrate the failover and fallback of VMS. SRM allow or SRM also integrates with NFS to preserve network and security policies on migrated VMS. VMware Cloud VMware vCloud NFV is a network function virtualization net platform that enables a service provider to run network functions as virtualized application from different vendors. NFV provides the same benefits of virtualization and cloud to a communication service provider that previously relied on hardware. Cloud Management Platform. The vRealize Suite is a group of software that allows a user to create and manage hybrid clouds. The vRealize Suites include the vRealize Operation for monitoring, vRealize Log Insight for create centralized logging,
Virtualized automation for data center automation, and virtualized business for cloud or cross management. Virtual desktop infrastructure. VMware Horizon allows organizations to run Windows desktop in the data center of or in VMware clouds on AWS. This removes the need to place and manage the full desktop on the workplace and centralized management and security for the user environment. It integrates with the VMware product, app volumes, and dynamic environment manager for application delivery and Windows desktop management. Digital workspace and enterprise mobility management. Workspace ONE allows an administrator to control mobile device and cloud-hosted virtual desktop and application from a single management platform deployed either in the cloud or on premises. The Workspace ONE suites include VMware AirWatch, Horizon Air, and Identity Manager. Identity Manager is an identity as a service product that offers single sign-on (SSO) capabilities for web, cloud, and mobile applications. Identity Manager gives SSO access to any application from any device based on the policies created. VMware AirWatch is an enterprise mobility management (EMM) software platform that enables an admin to deploy and manage mobile devices, applications, and data. Personal desktop. VMware Workstation is the first product ever released by the software company. It enables users to create and run VMS directly on a single Windows or Linux desktop or laptop. Those VMS run simultaneously with the physical machine. Each VM runs its own OS, such as Windows or Linux. This enables a user to run Windows on a Linux machine or vice versa simultaneously with the natively installed operating system. VMware Fusion is software like VMware Workstation that virtualize Windows or Linux OS on Mac computers. Benefit of VMware. Security based on zero trust model, along with better security than container like the Kubernetes. Better provisioning of application and resources. Simplify data center management and increase efficiency and agility of data center system. Setelah mendengarkan product knowledge sebelumnya, kita berlanjut ke perbandingan antara keunggulan dan kekurangan dari VMware. Keunggulan pertama dari VMware adalah memiliki keamanan yang tinggi. Menawarkan fitur seperti microsegmentation melalui VMware NSX, memastikan keamanan tingkat tinggi dalam arsitektur data center. Kedua, kita virtualisasi canggih dan stabil. VMware adalah pemimpin industri dalam teknologi virtualisasi dengan produk-produk seperti VMware ESXi yang sudah stabil, dapat diandalkan, dan mendukung kinerja yang tinggi. Ketiga, kita memiliki fleksibilitas multiplatform yang mendukung berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, maupun macOS. Hal ini dapat memudahkan integrasi dalam berbagai infrastruktur IT. Keempat, kita memiliki manajemen yang terpusat. Alat seperti VMware vCenter dapat memungkinkan manajemen terpusat untuk berbagai virtual machine, sehingga mempermudah pemantauan dan pengelolaan. Terakhir, kita memiliki skalabilitas yang tinggi, karena dirancang untuk skala kecil hingga besar, untuk startup dan juga enterprise, dan memungkinkan penambahan kapasitas dengan mudah. Kita lanjut ke kekurangan dari VMware. VMware sendiri terkenal dengan biaya lisensi dan perawatan yang tinggi, yang bisa menjadi kendala bagi perusahaan-perusahaan kecil atau startup dengan anggaran yang masih terbatas. Kedua, kita memiliki ketergantungan pada ekosistem VMware. Integrasi produk lain seringkali lebih sulit dibandingkan solusi lain karena VMware sendiri mengoptimalkan produknya untuk bekerja dalam ekosistemnya sendiri. Ketiga, kita membutuhkan sumber daya yang tinggi dan produk-produk seperti ESXi membutuhkan server dengan spesifikasi tinggi untuk beroperasi secara optimal, yang bisa menjadi penghalang bagi beberapa organisasi dengan perangkat-perangkat keras yang sudah lama. Keempat, ini tidak ideal untuk small scale.
karena solusi VMware mungkin terlalu besar dan mahal untuk kebutuhan yang lebih kecil atau sudah sederhana. Terakhir, kita memiliki kompleksitas implementasi. Konfigurasi dan pengelolaan VMware bisa menjadi kompleks dan memerlukan keahlian khusus atau pelatihan teknis untuk sebuah tim IT. Oke, untuk selanjutnya ini kita bakal ke VMware. Jadi kita sebenarnya ada installernya kayak gini, cuman karena kita udah install, jadi kita langsung buka VM yang ini. Nah, nah sini yang tadi saya sempat coba kita close dulu. Nah, eh, untuk open itu kita bisa ada open virtual machine. Contohnya kayak yang tadi ini kali kita klik dan nanti bakal muncul kayak gini. Nah, ini kita play virtual machine-nya, itu langsung dia jalanin virtual machine-nya. Nah, terus di sini sebenarnya ada satu lagi. Ini kita bisa create virtual machine. Nah, contohnya ini kita bisa create dan ini kita bisa milih disk kita mau ditaruh di mana. Nah, terus ini ada full name. Hmm, kita kasih kita kasih tester semua aja. Nah, ini kita bisa kasih nama untuk tes misalnya. Nah, ini adalah disk yang mau dipakai. Udah, setelah itu udah. Nah, terus bentar. Oke. Nah, kita bisa ada fitur yang namanya manage. Nah, manage ini dipakai buat kita buat ngelihat memori yang dipakai atau mau nambahin. Misal ternyata memorinya nggak cukup, kita bisa upgrade sesuai kebutuhan. Nah, buat prosesor juga bisa di-upgrade sesuai dengan kebutuhan. Untuk disk tadi disettingnya di awal. Terus ini ada DVD, copy, adaptor, USB, sound card, dan bersama display yang lain-lainnya itu. Nah, ini juga bisa add kalau misal kita perlu sesuatu di virtual machine kita. Kalau udah, bisa klik OK aja karena tadi kita nggak mau ngerubah apapun, jadi kita ituin aja. Nah, ini tadi kalinya udah berhasil kebuka. Dan ini virtual machine yang tadi kita sempat buat. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.